Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Aprianus dengan NIM 073002200060. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas presentasi ujian tengah semester dengan judul peralatan tambang. Nah, jadi yang pertama ini kita bisa melihat ada pertimbangan pemilihan peralatan tambang. Nah, di sini tuh ada beberapa aspek yang penting seperti karakteristik lokasi yang sudah tertera ini. Karakteristik lokasi pertambangan tentu pasti berbeda-beda, dan tentunya kondisi lokasi ini sangat berpengaruh nantinya untuk pemilihan peralatan alat tambang yang akan digunakan. Contohnya itu dari segi topografi, wilayah, lalu keadaan infrastruktur, kadar bahan galian, dan iklimnya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ada karakteristik deposit, yaitu kita bisa melihat dari site itu jadi ada lapisan penutup atau overburden, biji batu baranya atau mineralnya, lalu lapisannya, lalu hidrologi. Nah, di sini yang ketiga ada parameter tambang. Alat apa yang nanti akan dipakai untuk mengukur? Nah, di sini tuh kita dari parameter tambang kita bisa melihat, jadi kita bisa mengukur batas lahan, kualitas produksi, umur tambang, ketersediaan dana operasi. Nah, dari ketiga aspek tersebut, barulah kita masuk ke tipe atau metode penambangan. Dari kita bisa memilih tipe metode penambangan apa yang bisa kita lakukan dari tiga aspek tersebut, seperti ada metode bawah tanah dan metode terbuka. Nah, sebelum kita melakukan sistem penambangan atau satuan operasi, biasanya kita pemilihan peralatan dulu. Nah, pemilihan peralatan ini supaya kita tahu bahwa dana dan apa yang diperlukan untuk menambang site tersebut atau lokasi tersebut. Baru dari situ kita bisa memasuki sistem penambangan yang contohnya seperti dari awal kita melakukan pemboran atau peledakan atau pengerukan, ya. Dan kalau jika sudah melalui sistem penambangan, kita melakukan satu operasi. Nah, satuan operasi ini merupakan tahap yang mendukung perjalanan siklus produksi. Jadi itulah pertimbangan pemilihan peralatan tambang. Nah, penjelasan mengenai scraper. Penjelasan mengenai scraper ini ada saya sebut dengan tipe-tipe scraper, teknik pemuatan scraper, penggunaan scraper, dan inilah tipe-tipe scrapernya. Ada motor scraper dan towed scraper. Nah, di teknik pemuatan scraper ini bisa kita lihat ada bulldozer atau loader, yaitu pemuatan sering dilakukan dengan menggunakan bulldozer atau loader yang mengisi material ke dalam scraper. Nah, kalau dump trucks itu dapat digunakan untuk mengisi scraper. Dump trucks akan membawa material ke scraper dan membuangkannya ke dalam papan pengangkut. Dan yang conveyor loading itu material yang dapat dimuat dengan mengangkut conveyor ke lokasi sumber material. Nah, di sini kita lihat ada penggunaan scraper. Penggunaan scraper itu dengan penggalian tanah dan batuan, pemindahan material, pembersihan permukaan tambang, pemadatan material jika diperlukan. Jadi itu opsional pemadatan ini. Dan lalu pengangkutan material hingga lokasi pemrosesan. Nah, di sini kita memasuki siklus operasi dan komponen dozer serta front end loader. Nah, di sini ada siklus operasi dozer, yaitu pertama persiapan seperti kita mengecek dozer alat-alat kita aman atau tidak, apa ada yang rusak atau tidak. Nah, setelah melakukan persiapan kita baru pindah ke lokasi kerja, baru ke posisi awal, lalu menggali atau mendorong, dan setelah itu kita perawatan dan pemeliharaan dozer, lalu penyelesaian dan evaluasi, pemadatan. Seperti tadi, pemadatan itu konvensional ya, opsional lebih tepatnya karena jika diperlukan atau tidak, baru kita melakukan meratakan. Nah, di sini ada gambar komponen-komponen untuk dozer ya. Nah, komponen utama dozer itu ada final drive. Final drive berfungsi mendistribusikan beban ke gigi-gigi dan mengangkat motor penggerak supaya menjauh dari suspensi.
Track atau tires. Track berarti roda yang memiliki rantai, sedangkan tires adalah ban karet. Terus ada yang ketiga, kabin, ruang sang operator bekerja mengendalikan alat berat ini. Yang keempat itu ada engine, karena harus memindahkan material berat dan dalam jumlah banyak, bulldozer memerlukan mesin bertenaga tinggi. Yang kelima, push frame, bagian ini bertanggung jawab dan menggerakkan blade. Nah, yang keenam ini blade, fungsinya untuk mendorong, menggali, dan mengangkut material. Nah, lalu kita bisa melihat ada siklus kerja front end loader, yaitu yang pertama, persiapan dan pemeriksaan alat, pindah ke lokasi site untuk mulai bekerja, posisi awal, penggalian atau pengangkutan, pemeliharaan dan pemeriksaan akhir, meratakan material, dan pembuangan. Di sini bisa kita lihat ada komponen utama front end loader. Nah, di sini ada bucket, digunakan untuk menggali, mengangkut, dan menampung material. Lalu kabin atau cab, kabin adalah tempat kerja operator. Terus tires or tracks, itu front end loader dapat memiliki ban karet atau trek rantai. Pilihan ini akan mempengaruhi daya cengkeraman, kecepatan, dan kemampuan loader untuk beroperasi. Nah, lalu di sini kita lihat ada lift arm dan silinder sebagai pendukung, ya, dan mungkin bucket untuk bergerak naik dan turun. Nah, di sini kita akan memasuki siklus operasi serta sistem menggerak dari dump truck dan hydraulic excavator. Nah, di sini ada siklus operasi dump truck, yaitu pemuatan, loading, pengangkutan hauling, pembongkaran dumping, pembersihan dan perawatan, lalu kembali ke lokasi pemuatan. Nah, di sini ada sistem penggerak dump truck. Di sini kita lihat ada sistemnya, yaitu mesin pertama, lalu transmisi untuk mengubah gigi, kecepatan atau tenaganya, lalu roda ban dan truk. Nah, lalu siklus operasi hydraulic excavator itu yang pertama persiapan dan pemeriksaan, pindah ke lokasi site atau kerja yang sudah ditetapkan, lalu ke posisi awal, penggalian dan pengangkutan material, pemeliharaan dan pemeriksaan akhir, pemindahan material, dan pengaturan atau pembuangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada komponen utama hydraulic excavator. Ada beberapa jenis yang saya tampilkan. Nah, di sini arm. Arm itu adalah komponen yang terhubung ke ujung lengan. Nah, kalau bucket atau gigi, bucket adalah alat yang digunakan untuk menggali, memuat, dan mengangkut material. Ada juga lengan yang panjang itu, atau bisa disebut dengan boom, ya. Lengan ini dapat bergerak ke atas dan ke bawah untuk mengatur tinggi kerja dan menggali material. Nah, terus ada undercarriage. Undercarriage ini adalah kerangka yang mendukung rantai dan semua komponen berat lainnya, seperti motor dan hidrolik pada mesin. Cab atau kabin. Kabin adalah tempat kerja operator ekskavator ini, dilengkapi dengan kendali operator, panel kontrol, dan jendela kaca untuk melindungi operator dari lingkungan eksternal. Jadi kita bisa melihat kondisi-kondisi yang telah kita lakukan ya. Nah, di sini ada lagi bucket dan silinder. Fungsi utamanya adalah menggerakkan bucket untuk menggali, memuat, dan mengangkut material. Lalu arm cylinder berguna menggerakkan lengan dari atas ke bawah, mengatur tingkat kerja, dan membantu mengarahkan bucket ke material yang akan digali atau diangkut. Boom cylinder, komponen hidrolik yang menghubungkan lengan arm utama dengan frame atau body excavator. Lalu ada upper structure. Upper structure adalah bagian dari atas ekskavator yang memberikan kenyamanan dan visibilitas untuk mengoperasikan alat berat dengan aman dan efisien. Nah, jadi untuk sistem penggerak hidrolik ekskavator sama saja dengan dump truck ya. Berbedanya dengan undercarriage saja. Jadi yang pertama itu ada sistem penggerak mesin, lalu transmisi ya untuk mengubah daya kecepatannya, giginya jadi bisa disebut gigi kalau di penggerak ya. Lalu undercarriage. Terima kasih inilah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.